Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Semoga hari ini semua penonton Natasha Kitchen diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini saya mau buat donat kentang tanpa mixer. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita haluskan dulu 100 gram kentang yang sudah dikukus sebelumnya. Berat kentang setelah dikukus ya teman-teman, atau setara dengan 2 buah kentang berukuran sedang. Setelah kentangnya sudah halus seperti ini, sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan wadah atau gelas ukur, lalu masukkan 80 ml susu cair hangat atau setara dengan 12 sendok makan. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan, 30 gram gula pasir setara dengan 2 sendok makan, lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini, kita tutup, diamkan sekitar 10 menit sampai berbusa atau berbuih. Setelah sekitar 10 menit didiamkan, ini raginya berbusa atau berbuih, tandanya raginya masih aktif dan bisa kita gunakan. Selanjutnya tambahkan 2 kuning telur, 30 gram margarin sebelum dicairkan setara dengan 2 sendok makan, dan setelah dicairkan setara dengan 6 sendok makan. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 25 sendok makan. Kemudian masukkan kentang yang sudah kita haluskan sebelumnya. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Supaya lebih cepat tercampur rata, lanjut kita aduk-aduk, kita uleni menggunakan tangan. Pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Setelah tercampur rata, kita masukkan campuran air ragi secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Kemudian kita uleni sekitar 15 menit sampai adonannya tercampur rata atau setengah kalis ya teman-teman. Ini adonannya agak lengket sedikit di tangan. Supaya adonannya tidak lengket di tangan, tangannya bisa diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis ya. Setelah adonannya setengah kalis seperti ini, kemudian angkat. Lalu rounding atau bulatkan adonan. Selanjutnya masukkan ke wadah bersih. Lalu tutup memakai plastik wrap atau kain bersih. Setelah itu proofing atau istirahatkan adonan sekitar 20 menit sampai setengah mengembang, atau sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing ya teman-teman. Setelah sekitar 20 menit di proofing atau diistirahatkan, kemudian buka tutup adonan. Ini adonannya sudah setengah mengembang. Lalu olesi tangan kita dengan minyak goreng supaya adonannya tidak lengket di tangan. Kemudian kempiskan adonan memakai jari, lalu angkat dan keluarkan adonan.
Setelah itu rounding atau bulatkan lagi adonan. Selanjutnya bagi adonan. Di sini saya bagi menjadi 20 bagian dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 24 gram ya teman-teman. Setelah adonan selesai dibagi-bagi seperti ini, kemudian kita tutup adonan supaya permukaannya tidak kering. Selanjutnya, ambil satu bagian adonan, lalu pipihkan supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Kemudian kita bulatkan seperti ini. Setelah itu kita rounding atau bulatkan sampai permukaannya mulus ya teman-teman. Saat merounding seperti ini, pastikan dironding sampai padat supaya permukaannya mulus ya. Setelah selesai dironding seperti ini, kemudian taruh di atas alas cupcake yang sudah ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Selain menggunakan alas cupcake seperti ini, bisa kita ganti dengan kertas roti, kertas nasi, ataupun kertas bakpao ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dibulatkan atau dironding. Setelah seluruh adonan selesai dibulatkan atau dironding seperti ini, kemudian ini siap kita pipihkan. Contoh adonan yang kurang proofing, apabila kita angkat masih terasa berat, dan apabila kita sentuh memakai ujung jari, dia masih keras, membal, dan tidak meninggalkan bekas jejak jari sama sekali ya teman-teman. Selanjutnya pipihkan adonan. Adonan yang pertama dipipihkan adalah adonan yang pertama dironding ya teman-teman. Supaya adonannya tidak lengket di tangan, tangannya bisa dibaluri dengan tepung terigu tipis-tipis ya. Setelah seluruh adonan selesai dipipihkan seperti ini, kemudian adonan ini siap kita lobangi. Di sini saya lobangi menggunakan tutup botol hand sanitizer yang sebelumnya sudah saya cuci bersih. Kemudian kita baluri tutup botol dengan tepung terigu supaya adonannya tidak lengket di tutup botol ya teman-teman. Selain menggunakan tutup botol hand sanitizer seperti ini, bisa menggunakan spuit ataupun alat yang lainnya ya. Setelah seluruh adonan selesai dilobangi atau dibentuk seperti ini, kemudian tutup adonan memakai kain bersih, lalu proofing atau istirahatkan adonan sekitar 20 menit sampai mengembang 2 kali lipat atau sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing. Setelah sekitar 20 menit diistirahatkan, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Contoh adonan yang pas proofing, apabila kita sentuh seperti ini memakai ujung jari, dia akan meninggalkan bekas jejak jari kita dan akan kembali ke bentuk semula secara perlahan. Dan apabila kita angkat sudah terasa ringan dan sudah mengembang 2 kali lipat, ini tandanya adonannya sudah pas proofing atau siap kita goreng. Adonan yang pertama digoreng adalah adonan yang pertama dilobangi ya teman-teman. Selanjutnya panaskan minyak goreng menggunakan api kecil. Setelah minyaknya panas seperti ini, lalu masukkan adonan satu persatu ke dalam teflon. Kemudian goreng menggunakan api yang sangat kecil supaya matangnya merata dan tidak gampang gosong ya. Supaya lubang donatnya tidak tertutup, kita goyang-goyang lubangnya menggunakan sumpit seperti ini. Setelah satu sisi sudah berwarna kuning kecoklatan, kemudian balik. Adonan yang kurang proofing, apabila digoreng hasil donatnya akan keras dan white ringnya tidak keluar ya teman-teman. Kemudian untuk adonan yang pas proofing, apabila digoreng akan menghasilkan donat yang empuk, lembut, tidak keriput, serta white ringnya keluar. Setelah kedua sisi berwarna kuning kecoklatan, kemudian angkat lalu tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai digoreng. Nah, untuk adonan yang overproofing, apabila digoreng akan menghasilkan donat yang kempes atau keriput.
Contoh adonan yang overproofing, apabila kita sentuh memakai ujung jari, maka bekas jejak jari kita tidak akan kembali ke bentuk semula atau meninggalkan bekas jejak jari, atau dengan kata lain adonannya jadi blenyek ya teman-teman. Jadi intinya untuk waktu proofing adonan, sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing atau di daerah masing-masing. Semakin panas suhu di daerah atau di dapur kita, adonannya akan semakin cepat mengembang dan sebaliknya. Donat ini tanpa mixer, hasilnya juara, teksturnya super duper empuk, super duper lembut, empuk dan lembutnya tahan sampai 4 hari di suhu ruang di wadah yang tertutup ya teman-teman. Selain tekstur yang super empuk dan super duper lembut, donatnya mulus, tidak kempes ataupun tidak keriput, serta whiteringnya keluar ya teman-teman. Ini recommended banget dan wajib dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih.